Halo teman-teman, kita belajar yuk mengenai apa sih demam berdarah denggi dan 3M+ itu. Di sini kita belajar mengenai bagaimana sih cara pencegahan demam berdarah, klasifikasinya, pengertian, penyebab, dan cara penanggulangannya. Nah, yang pertama, apa itu demam berdarah? Demam berdarah merupakan infeksi virus yang menyebar melalui gigitan nyamuk dan umumnya terjadi di wilayah tropis yang memiliki suhu tinggi. Menurut World Health Organization tahun 2022, demam berdarah juga merupakan jenis infeksi virus yang biasanya menular dari nyamuk ke manusia dan paling sering menyerang orang yang berlokasi di daerah tropis dan subtropis. Nah, di sini ada penyebab demam berdarah. Ada beberapa penyebab terjadinya demam berdarah, yang diantaranya itu adalah: pertama, penularan dari nyamuk betina ke telurnya, yang kemudian menetas. Kedua, ketika nyamuk menggigit ke tubuh manusia lalu membelah diri kemudian menjadi kelenjar ludah. Dan yang ketiga, kondisi lingkungan, seperti tata letak rumah, ketinggian tempat, dan kondisi cuaca yang berubah-ubah. Nah, di sini ada macam-macam demam berdarah atau biasa disebut dengan klasifikasi demam berdarah. Klasifikasi demam berdarah ada 4 tahapan. Yang pertama ada demam berdarah atau demam Dengue. Yang kedua yaitu demam berdarah Dengue, DBD, yang sering kita temui. Yang ketiga ada sindrom shock Dengue atau SSD. Dan yang keempat yaitu ada expanded Dengue syndrome atau disebut EDS. Nah, di sini ada tanda gejala. Untuk fase pertama ada fase febris yang ditandai dengan demam tinggi selama 2-7 hari. Untuk fase kedua ada fase kritis, masa penurunan suhu tubuh yang tadinya 40 menjadi 37 dan 38 derajat Celcius pada hari ke-3-8 setelah munculnya suhu tubuh. Tahap akhir yaitu ada fase pemulihan, yaitu kondisi di mana pasien mengalami perbaikan dan peningkatan metabolisme tubuh dan peningkatan nafsu makan. Untuk cara penularannya, nyamuk Aedes aegypti yang terkena virus akan menggigit manusia yang sedang terkena viremia. Setelah itu akan berkembang biak dalam tubuh nyamuk selama 8-10 hari sebelum nyamuk menggigit manusia, lalu virus ditularkan lagi. Setelah virus memasuki tubuh manusia, virus akan berkembang selama 4-6 hari untuk menimbulkan gejala infeksi. Setelah infeksi terjadi, maka nyamuk akan menularkannya terus-menerus pada orang lain. Menurut penelitian yang dilakukan oleh John Garden bahwa penyebaran penyakit infeksi demam berdarah dipengaruhi oleh 3 faktor. Pertama, manusia yang menjadi penjamu dan media terkenanya penyakit DBD. Yang kedua, virus Aedes aegypti memiliki gen tipe 1-4 sebagai penyebab utama penyakit DBD. Yang terakhir ada faktor lingkungan, perilaku masyarakat yang tidak baik, dan kondisi cuaca yang berubah-ubah. Untuk pencegahannya ada apa aja sih demam berdarah itu? Kita bisa menggunakan kegiatan 3M+. Yang pertama yaitu menguras penampungan air seperti bak mandi, akuarium, kolam, dan sejenisnya. Untuk yang kedua, kita bisa menutup dengan rapat-rapat tempat-tempat penampungan air. Untuk yang terakhir yaitu mengubur barang-barang bekas seperti kaleng, tempurung kelapa, dan tempat-tempat penggenangan air lainnya. Untuk pengendalian biologis juga dapat dilakukan di dalam cara pencegahan demam berdarah, yaitu dengan cara penggunaan ikan pemakan jentik dan bakteri pemberantas sarang nyamuk. Untuk pengendalian kimia, kita bisa memberikan bubuk abate pada tempat penampungan air. Dan yang ketiga, pengendalian fisik dapat dilakukan dengan cara menghindari gigitan nyamuk untuk mencegah infeksi. Misalnya menggunakan pakaian panjang, memasang kawat kasa nyamuk, menggunakan obat nyamuk. Nah, mungkin cukup sekian materi dari saya teman-teman. Semoga bermanfaat untuk kalian semua.